Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clap. Go. Clap. Go. Clap. Go. Clap. Go. Clap. Go. Clap. Go. Selamat pagi anak Bapak Eka. Bagaimana kabarmu hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah baik dan tetap semangat seperti biasa Pak. Alhamdulillah. Eka lagi santai ya? Kita ngobrol sebentar di perpustakaan. Ya Pak, boleh. Nah, selama ini kan Bapak perhatikan Eka dalam belajarnya. Saya lihat kayaknya Eka kurang bekerjasama lah dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas. Iya Pak, saya sendiri bingung, tidak tahu mengapa. Saya ingin tahu penyebabnya, Saya ingin tahu sih Pak penyebabnya. Kenapa saya seperti ini? Coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak. Apakah kamu mempunyai masalah dengan teman-temanmu? Saya itu masih bingung. Kenapa saya begini? Saya merasa tidak mempunyai masalah dengan teman-teman. Hanya merasa tidak nyaman jika mengerjakan tugas bersama-sama, Pak. Apa sih yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman? Saya merasa jika banyak teman, ramai, maka saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, Pak. Maksudnya, jika tidak bisa mengerjakan tugas dalam keadaan ramai, banyak pendapat dari teman-teman, begitu? Iya, Pak, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah fokus jika mengerjakan tugas bersama-sama. Baiklah, coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses belajar dan mengerjakan tugas jika bersama dengan teman-teman. Pada saat belajar atau mengerjakan tugas bersama, kami saling memberi pendapat tentang solusi tugas tersebut. Namun, saya justru merasa susah mengikuti proses belajar seperti itu, Pak. Apa yang membuat kamu merasa susah untuk dalam belajar atau mengerjakan tugas bersama teman-teman? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh saat belajar bersama, tapi saya tidak bisa berpikir jernih. Seolah-olah saya tidak dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tugas yang benar menurut saya, Pak. Oh, jadi
kamu susah menyimpulkan jawaban jika terlalu banyak pendapat dari teman-teman. Iya, Pak, benar sekali itu, Pak. Baiklah, Bapak mau tahu selama ini bagaimana cara kamu belajar dan mengerjakan tugas? Saya mencoba membaca materi terlebih dahulu dan menggarisbawahi terhadap hal-hal yang dianggap penting. Seperti itu, Pak. Ada yang lain apa hanya cara itu saja? Saya juga memberi tanda atau stabilo pada poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Guru atau Ibu Guru dan membaca kemudian memadukannya dengan literasi yang lain gitu, Pak. Kalau boleh Bapak coba untuk simpulkan, kamu ini lebih suka belajar mengerjakan tugas secara mandiri karena tidak fokus atau tidak dapat menjawab soal dengan baik jika terlalu banyak pendapat, bukan karena mempunyai masalah dengan teman-teman. Benar begitu ya? Betul sekali, Pak. Seperti itu. Jika saya mengerjakan sendiri, saya bisa lebih fokus dan cepat selesai. Berarti saya tipe murid yang harus sendiri dan sepi ya, Pak, kalau mengerjakan tugas gitu ya, Pak. Oke. Berarti kamu sudah tahu nih alasannya. Kamu merasa kesulitan bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas. Apa ada lagi yang lainnya? Sepertinya tidak ada, Pak. Baiklah, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Yang pertama. Yang pertama, saya akan berusaha untuk belajar bareng dengan teman satu atau sampai 2 orang lebih, Pak. Kemudian untuk membiasakan saya dapat menerima masukan teman dalam mengerjakan tugas kedua, saya akan membuat jadwal belajar dengan teman yang lain sambil menunjukkan cara saya belajar atau mengerjakan tugas, begitu, Pak. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal yang lain yang dilakukan? Saya sih biasanya membuat catatan pinggir dari materi pelajaran, Pak. Nah, ini yang Bapak sangat tertarik di bagian yang kamu katakan, catatan pinggir. Coba bisa jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi? Ya, Pak, saya suka beri tanda menggunakan stabilo yang memudahkan saya untuk menemukan poin-poin materi sehingga cepat dalam mengerjakan tugas-tugas, Pak. Apa yang kamu maksud itu termasuk strategi belajar mengulang kompleks? Strategi belajar mengulang kompleks, apa itu, Pak? Nah, bila di situ strategi belajar kompleks, bila kita mendengarkan penjelasan dari guru, kamu itu terus memberi tanda stabilo atau menggarisbawahi mana poin-poin yang memang materi yang penting kamu ambil untuk memudahkan kamu dalam belajar dan mengerjakan tugas. Contohnya seperti ini yang ada di laptop Bapak ini. Nah, iya, Pak, saya suka memberi tanda stabilo dan menggaris bawah seperti itu, Pak. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajaran, Bu Tri? Ya, Pak, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Ibu Tri. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya, Pak, yang pertama saya akan menghubungi Bu Tri dan membuat janji untuk berkonsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Bu Tri di rumah dan menggunakan metode apa ya, Pak? Mapping yang Bapak tunjukkan tadi. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini, Pak, saya akan menemui Bu Tri setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira siapa yang akan dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Saya akan mengajak teman saya
Nurmala, Pak, karena dia orangnya juga sangat rajin, Pak, untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Bu Tri sebelum saya membuat meeting. Karena itu dia, Pak, karena memang Nurmala itu orangnya sangat pintar, Pak. Nah, ini yang ide yang baik sekali. Pasti kamu bisa. Bapak doakan semoga kedepannya kamu belajarnya lebih semangat lagi. Terima kasih ya, Pak, karena Bapak sudah membantu saya mengarahkan untuk saya dapat menyelesaikan masalah saya sendiri, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Yes, keren. Nama relax dia, Pak. Baru nama relax ya kan? Relax. Nggak pakai stop tapi Pak Darman ya. Hah? Nggak pakai stop. Saya tadi nggak kasih tahu juga. Sebenarnya pakai stop. Nah, Bu Nurmala kemana nih Bu Nurmala ini? Iya, Udah, Bu Pak Darman. Nurmala, saya pun nggak bisa masuk ke unit yang satu lagi. di sana kan ini loh, gunung kan sering hujan. Kalau hujan ini aneh kali memang. Udah Pak Darman kasih apa aja lah masukannya. Ya masukannya kalau yang ini sih apa ya, lebih rileks pun sebenarnya gitu. Kalau apa ya? Kalau yang lainnya sih ya udah berurut. Udah cerita kan pertama tujuan itu identifikasi, rencana aksi sama komitmen. Udah pas lah seperti rubrik yang di LLS ini seperti itu urutannya kan. Udah nggak ini, no problem kok saya bilang paten. Cuman Pak ya, kalau seandainya nggak berurut tuh gimana ya? Kita kan pakai Tirta ini. Kalau macam saya bilang semalam, identifikasi dulu, baru tujuan itu gimana? Boleh nggak? Bukan Tirta namanya, Pak. Udah lah, udah ngasih. Ya. Apa, Irja apa sama Iya, cuman kan tetap di bawah, tetap itu kadang-kadang kita nanya dulu loh, kok kenapa ini kok gini, baru kasih tujuan. Biasanya ada juga sih seperti itu. Tapi ya kamusnya Tirta ya kan, ngerombak lah Tirta tadinya urutannya. Jadi kalau Bu Nurmala ini nggak masuk, tadi kan kami cuma berdua ngobrol apanya kan antara guru sama muridnya kasusnya tadi. Kan tanggapan dari Pak Sudarman sama Bu Nurjana. Jadi kayak mana nih, maksudnya kan masih ada waktu lagi kan kalau kita ulang gitu. Saya akan melakukan pengamatan terhadap kurs Ibu Nurmala ya kan yang ini. tadi ya kan. Belum ada tanggapannya ya, Pak ya. Saya sudah Kadang memang kalau jaringan ini ya tahu sendiri lah. Kok nggak? Saya dari kemarin juga mati kan. Ini tadi mati. Blank langsung hilang sinyal tadi. Dari mana?